17. Kenalan. Gunung obat rohani adalah tanah terlarang. Seluruh gunung memiliki lapisan segel. Kecuali seseorang memiliki kemampuan terbang, mereka hanya bisa memasuki gunung obat spiritual dari pintu masuk. Ada 8 pintu masuk di gunung pengobatan rohani dan ke-8 pintu masuk itu memiliki para tetua yang berjaga di sana. Hanya pada saat berburu obat spiritual mereka akan dibuka. Pada saat itu, ke-8 pintu masuk terbuka. Para murid pelataran dalam yang memiliki token dapat masuk dan hampir 100.000 murid datang dari segala arah. Gunung obat rohani ini adalah tempat yang cukup misterius. Chu Feng berkeliaran di gunung pengobatan spiritual. Pandangannya tertarik pada pohon besar yang menutupi langit dan semak-semak yang lebat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tanaman yang begitu indah. Bahkan wewangian bunga-bunga itu sangat lebat dan pemandangan dunia lain membuatnya mabuk. Rumput roh tanah. Tiba-tiba, Chu Feng melihat tanaman aneh. Itu memiliki ketinggian 5 inci dengan 4 daun, seluruhnya hijau, dan ditutupi dengan cahaya redup. Itu adalah rumput roh tanah tingkat rendah. Tetapi sebelum bahkan semakin dekat, rumput roh tanah berkontraksi dan bersiap untuk melarikan diri. Suara mendesing. Melihat itu, Chu Feng tiba-tiba melompat, tapi dia satu langkah terlalu lambat. The ground spirit grass sudah menggali ke dalam tanah ketika dia tiba. Hal-hal ini benar-benar memiliki sifat spiritual. Chu Feng tertawa datar, tetapi dia tidak sabar. Dia mengamati dengan tatapannya. Dia tahu bahwa rumput roh tanah bisa melarikan diri ke bawah tanah. Tetapi setelah jarak tertentu mereka harus kembali ke permukaan, dan arah melarikan diri biasanya lurus. Jadi, Chu Feng merasa bahwa selama dia mengkonfirmasi jejak yang melarikan diri dari ground spirit grass, tidak sulit untuk menangkapnya dengan kecepatannya. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, cahaya menyala, dan rumput roh tanah keluar dari tanah. Itu jelas sama dengan yang baru saja lolos. Tapi sama seperti ground spirit grass mengungkapkan dirinya, tiba-tiba menggali kembali ke tanah dan terus melarikan diri. Chu Feng bersuka cita, dan dia melangkah beberapa langkah, lalu melompat ke udara seperti kelinci yang licik. Tangannya membentuk cakar elang, dan dia meraih ruang kosong di depannya. Wush! Sama seperti Chu Feng meramalkan, saat ia mendarat di tanah, ground spirit grass keluar dari tanah lagi. Tapi kali ini, Chu Feng lebih cepat dari itu. Dia tidak memberikan kesempatan untuk itu untuk melarikan diri. Tangan besar Chu Feng dengan erat meraih cabang-cabangnya dan menariknya keluar dari tanah. Jijiji. Ketika ground spirit grass terputus dari tanah, ia mulai membuat suara-suara yang menusuk telinga dan gelombang kekuatan yang kuat terus datang darinya. Tetapi perjuangan itu hanya berlangsung sebentar sebelum menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, cahaya ground spirit grass menyala, lalu ukurannya mulai berkurang. Pada akhirnya, itu hampir sebesar jari. Hal ini benar-benar sangat aneh. Ketika obat spiritual meninggalkan tanah, ia akan kehilangan sifat spiritualnya, dan obat spiritual yang tidak memiliki sifat spiritual akan memiliki tubuh yang sangat kecil. Tapi itu hanya rumor. Ketika rumput roh tanah yang panjang 5 inci berubah menjadi bahkan tidak setengah inci, siapapun akan merasa terkejut ketika mereka melihat itu di depan wajah mereka. Setelah merawat ground spirit grass, Chu Feng melapisi tangannya dan melakukan segel tangan. Kekuatan menyerap yang kuat melonjak dari dantiannya, dan dalam sekejap, itu benar-benar menyempurnakan rumput roh tanah yang ada di telapak tangannya. Hehe,
Hal-hal ini bahkan tidak cukup bagimu untuk mengisi celah di gigimu. Chu Feng tersenyum pahit. Ground Spirit Grass hanya obat spiritual tingkat rendah dan energi spiritual di dalamnya beberapa kali lebih buruk daripada rumput Saint Spirit. Dia akan membutuhkan jumlah yang cukup menakutkan jika dia mengandalkannya untuk memberi makan petir ilahi. Karena tidak dapat membantu, Chu Feng terus mengembara dan langsung pergi ke bagian dalam hutan gunung. Gunung pengobatan spiritual dibagi menjadi lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar. Lingkaran luar memiliki obat spiritual berkualitas rendah, lingkaran tengah memiliki obat spiritual kualitas sedang, dan lingkaran dalam memiliki obat spiritual berkualitas tinggi. Chu Feng lebih akrab dengan obat spiritual berkualitas tinggi, Saint Spirit Grass. Tetapi dia juga tahu bahwa rumput Saint Spirit tidak baik ketika mereka masih memiliki sifat spiritual mereka. Tidak hanya mereka melarikan diri ketika mereka melihat orang-orang, mereka bahkan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Menurut rumor, satu Saint Spirit Grass sebanding dengan First Base peringkat 6. Itu juga berarti bahwa tanpa berada di tingkat 6 ranah roh, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Itulah mengapa lingkaran dalam dipandang sebagai area terlarang dan sangat sedikit orang yang berani masuk. Chu Feng juga tidak berencana untuk memburu orang-orang menakutkan itu, jadi tujuannya adalah kalangan menengah. Obat spiritual kualitas menengah adalah Sky Spirit Grass. Menurut legenda, itu bisa menempel dan dengan cepat berlari melintasi tanah. Bahkan memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat sehingga sangat sulit ditangkap. Tapi, untungnya, itu tidak memiliki kekuatan membunuh. Meskipun energi spiritual yang dikandungnya tidak ada bandingannya dengan rumput Saint Spirit, itu masih jauh dari rumput roh tanah. Jadi itu sebabnya menangkapnya adalah tujuan terbaik Chu Feng untuk kali ini. Dia terus berjalan, dan semua rumput roh tanah yang dilihat Chu Feng di sepanjang jalan tidak bisa lepas dari genggaman iblisnya dan mereka bahkan disempurnakan di tempat kejadian. Ketika tengah hari, dia akhirnya mencapai lingkaran tengah dan dia dengan cepat menemukan satu Sky Spirit Grass. Namun, Sky Spirit Grass sangat mengesankan. Tidak hanya itu bisa mengubah rute pelariannya, itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Meskipun tembus pandang hanya berlangsung sebentar, Chu Feng selalu menderita ketika itu terjadi. Langsung sampai matahari mulai terbenam di barat, Chu Feng melihat setidaknya selusin rumput Sky Spirit, tetapi ia bahkan tidak menangkap satu. Aku tidak percaya bahwa aku akan kalah dari obat spiritual berkualitas sedang. Meskipun Chu Feng masih kuat bahkan setelah berlari sepanjang hari, dia tidak berdaya ketika perutnya mulai berdenyut sehingga dia hanya bisa berhenti mengisi dirinya sendiri. Saat dia memakan ransum, dia tidak melupakan ejekannya oleh Sky Spirit Grasses, dan dia bersumpah untuk menangkap Sky Spirit Grass dan untuk memperbaikinya. Seperti yang aku katakan, jangan datang ke lingkaran tengah. Sky Spirit Grass ini bukan sesuatu yang bisa kita tangkap. Petik 2. Nona, tidak perlu terburu-buru. Aku sudah perlahan-lahan memahami pola pelarian Sky Spirit Grass. Beri aku 1 hari lagi dan aku jamin kami bisa menangkapnya. Petik 2. Suatu hari, dalam 1 hari, berapa banyak rumput roh tanah yang bisa kita tangkap di lingkaran luar? Kamu hanya membuang-buang waktu kita. Petik 2. Tepat pada saat itu, kata-kata patah datang dari hutan dan Chu Feng bisa merasakan bahwa setidaknya 10 orang mendekat. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang menderita. Chu Feng tertawa kecil,
tetapi bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat dan memakan jatah di tangannya dengan gigitan besar. Miss Luke, itu tampaknya Chu Feng. Tetapi ketika terkejut, namun juga penuh dengan suara tiruan terdengar, Chu Feng tahu bahwa dia bertemu dengan seorang kenalan. Dia mengangkat dan melihat 10 siluet menatapnya dan mereka semua adalah wajah yang dikenalnya. Wanita muda yang memimpin disebut Chu Sue. Dia 1 tahun lebih muda dari Chu Feng, dan dia bisa dikatakan sepupu Chu Feng. Meskipun Chu Sue tidak semanis dan secantik Chu Yue, dia masih memiliki beberapa poin penampilan. Terutama kulit putih saljunya yang cocok dengan namanya. Tn, Sue, means snow. Tapi dia sama dengan Chu Cheng dan Chu Zhen. Dia tidak menyukai Chu Feng sejak mereka masih muda dan dia milik pasukan musuh. Di belakang Chu Sue ada 9 orang. Meskipun mereka memiliki nama keluarga Chu, dengan tegas mengatakan, mereka bukan bagian dari keluarga Chu. Mereka adalah pelayan dari keluarga Chu, tetapi karena orang tua mereka memiliki beberapa status dalam keluarga Chu, mereka memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama. Tapi lucunya bahkan orang-orang itu menatap Chu Feng. "Oh, kamu Chu Feng." Suara menjijikkan terdengar lagi dan ternyata orang yang berbicara adalah seorang pemuda jangkung dan kurus yang berdiri di sebelah Chu Sue. Chu Feng juga mengenali orang itu. Dia dipanggil Chu Gao, dan sejak muda, dia suka menempel di sebelah Chu Sue. Dia adalah bayangan Chu Sue. Hal yang layak disebutkan adalah bahwa meskipun Chu Gao memiliki status sebagai pelayan, bakatnya tidak buruk dan dia memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Yue. Dan dia juga level 4 di ranah spirit juga. Dalam kelompok Chu Sue, kekuatan Chu Gao layak, jadi jelas bahwa dia adalah kekuatan utama dalam kelompok ini. Tapi lelaki itu tidak bisa diandalkan. Melihat saat dia membawa Chu Sue dan yang lainnya ke lingkaran tengah, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Bab 18 The Scream in the Forest. Aku berkata, Chu Feng, kamu juga tidak baik. Kamu bahkan tidak punya apa-apa setelah sehari penuh. Ketika dia melihat tas Chu Feng kering, Chu Sue mencibir dan menggali kesulitannya. Apakah begitu? Dengan kalian bertujuh bersama-sama, sepertinya kamu tidak lebih baik dari aku? Chu Feng memindai dengan tatapannya, dan melihat tas kering yang sama di sisi Chu Sue, dia mengejek. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Chu Wei. Dia menempatkan 10 dari kalian orang yang tidak berguna di satu tanah, dan 10 orang yang tidak berguna berlari ke lingkaran tengah. Apakah kalian di sini untuk berkemah? Kamu punya cukup jatah? Petik 2. Omong kosong. Mendengar kata-kata Chu Feng, Chu Sue menjadi gelisah dan marah. 9 pelayan lainnya di samping juga tidak dalam suasana hati yang baik. Terutama itu Chu Gao. Dia bahkan menunjuk ke Chu Feng dan berteriak, jika kamu berani menjadi lebih tidak respek terhadap kehilangan keluargaku, aku akan melumpuhkanmu. Jika kamu merasa kamu bisa, maka datang dan coba. Chu Feng melirik Chu Gao, lalu melihat ke bawah dan terus makan jatahnya. Kamu pikir aku tidak berani? Saat Chu Gao berbicara, dia dengan agresif berlari ke Chu Feng. Angin berputar-putar naik dari bawah kakinya dan menyapu dedaunan besar ke atas. Dia benar-benar menunjukkan kekuatan level 4 dari dunia spirit. Tetapi tepat saat Chu Gao mendekati Chu Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang mata yang dingin melesat seperti pisau tajam seolah menusuk mata Chu Gao. Pada saat itu,
Chu Gao segera berhenti berjalan dan juga mundur 2 langkah ke belakang. Begitu dia melihat tatapan Chu Feng, dia merasakan sesuatu. Kekuatan pencegahan. Penangkalan itu membuat Chu Gao merasa merinding. Dia panik di dalam hatinya karena dia telah merasa jera sebelumnya, dan seseorang yang bisa membuatnya merasakan sesuatu seperti itu adalah orang yang sangat menakutkan. Meskipun dia juga merasa bahwa itu tidak dapat dibayangkan ketika itu datang dari Chu Feng yang juga berada di tingkat keempat ranah spirit dan baru saja memasuki pelataran dalam. Pencegahan itu memberitahu dia bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Chu Feng. Setelah menelan ludahnya dengan dalam, Chu Gao langsung berbalik dan berlari kembali. Adegan itu benar-benar membuat Chu Sue dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa dia kembali tanpa berkelahi? Bukankah itu terlalu memalukan? Jika mereka tahu bahwa Chu Gao takut dengan ekspresi mata Chu Feng sendiri, mereka akan merasa bahwa mereka kehilangan lebih banyak wajah. Chu Gao, apa yang terjadi padamu? Chu Sue mengecam dengan marah. Nona, Chu Gao tidak tahu bagaimana merespons. Sampah yang tidak berguna. Melihat penampilan Chu Gao yang lemah, Chu Sue dengan marah menggigit giginya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan sengit kepada Chu Feng. Chu Feng, kamu benar-benar sudah dewasa. Apakah kamu lupa bahwa kamu dipukuli oleh Hong Fei ketika kamu masih muda? Petik 2. Biarkan aku memperingatkanmu. Kamu sebaiknya tidak pernah kembali ke keluarga Chu, atau aku akan membuat Hong Fei memukulmu lebih lagi. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Chu Sue, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya, dan ransum di tangannya benar-benar hancur menjadi bubuk. Angin kencang bersamanya saat intinya mulai berputar, dan itu meniup Chu Sue dan yang lainnya terus-menerus kembali. Bahkan Chu Gao mengalami kesulitan menolak. Chu Hong Fei, seseorang yang sangat dipermalukan Chu Feng sebelumnya. Chu Feng tidak akan pernah lupa, dia yang baru berusia 8 tahun dipukuli oleh Chu Hong Fei yang berusia 10 tahun sampai ke titik di mana dia tidak bisa berdiri. Chu Feng tetap di tempat tidur selama setengah bulan. Yang penting adalah nanti ketika Chu Guyu pergi dan menemukan Chu Hong Fei, bahkan Chu Guyu dipukuli dengan buruk. Hal itu menjadi duri dalam hati Chu Feng. Duri yang akan selalu menyakitkan jika tidak ditarik keluar. Chu Feng perlahan mengangkat kepalanya dan aura dingin dan padat menyebar dari sepasang matanya. Dia berkata dengan nada yang sangat dingin untuk Chu Sue. Chu Sue, beritahu Chu Hong Fei bahwa aku akan kembali dalam pertemuan tahun ini. Pastikan dia melakukan persiapan untuk berlutut dan mengemis. Petik 2. Dan sekarang, kalian semua lebih baik segera menghilang dari pandanganku, kalau tidak aku akan membuatmu menyesal. Jika mereka dalam keadaan normal, Chu Sue pasti akan berbicara kembali ke Chu Feng. Tetapi sekarang dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Pada saat itu, aura yang dipancarkan Chu Feng sudah cukup untuk membuat kakinya lemah dan tubuh gemetar. Dia tahu bahwa perasaan ini disebut ketakutan. Pada akhirnya, Chu Sue tidak mengatakan apa-apa kembali dan berbalik lalu melangkah lebih jauh ke pegunungan dan hutan. Adapun Chu Gao dan yang lainnya, mereka juga dengan cepat mengikuti, karena mereka sama dengan Chu Sue, karena mereka tidak dapat melawan aura Chu Feng. Setelah Chu Sue dan yang lainnya pergi, Chu Feng dengan jelas berkemas dan melanjutkan. Dia tahu bahwa Chu Hong Fei bukan lampu hemat minyak. Tidak hanya dia yang terbaik dalam pertempuran dalam keluarga Chu di masa lalu, bahkan hari ini, dia nyaris di belakang Chu Guyu.
Chu Hongfei berasal dari keluarga Chu, dan selain Chu Guyu, dia adalah satu-satunya orang lain yang bisa masuk ke sekolah kelas 1. Untuk bisa diterima oleh sekolah kelas 1 sudah menunjukkan bakatnya dalam budidaya bela diri. Sejak Chu Hongfei memasuki sekolah, dia belum kembali ke keluarga Chu sehingga tidak ada yang tahu kekuatan apa yang dia miliki. Namun, Chu Feng merasa bahwa tahun ini, Chu Hongfei kemungkinan akan kembali. Bagaimanapun, ayahnya sendiri adalah salah satu kandidat. Adapun bakat Chu Hongfei, bahkan jika dia tidak mencapai level 6 ranah spirit, dia akan setidaknya level 5. Jadi, Chu Feng harus dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan setidaknya mencapai level 5 ranah spirit. Jangan sentuh aku. Tapi sebelum Chu Feng berjalan jauh, jeritan tajam datang dari hutan. Suara itu milik Chu Sue. Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan kening, dan setelah beberapa ragu, dia berlari ke arah suara. Pada saat yang sama, di daerah kosong di pegunungan, pemandangan yang tak tertahankan terjadi. Chu Gao dan 9 orang lainnya menggigil sambil berdiri di samping dengan wajah penuh ketakutan. Di ruang kosong di tengah, Chu Sue sedang dipermainkan oleh 3 pria. 3 orang itu berusia sekitar 20 tahun dan wajah mereka sangat vulgar. Tapi di belakang tubuh mereka, pedang besi hitam ada di punggung mereka. Mereka adalah anggota aliansi pedang. Junior, tidak perlu takut. Kami tidak memiliki niat buruk dan kami hanya ingin mengobrol sedikit dengan kamu. Petik 2. Salah satu laki-laki yang memiliki wajah penuh bopeng sedang menarik pakaian ungu Chu Sue. Satu lengan sudah robek olehnya dan itu mengungkapkan kulit seputih salju. Hehe, ini cukup putih. Aku suka gadis yang lembut seperti ini. 2 lainnya juga menyentuh tubuh Chu Sue. Mata mereka bersinar dan mereka sudah meneteskan air liur dari mulut mereka. Kami dari sekolah yang sama. Tidakkah kamu takut para tetua akan menghukum kamu jika kamu memperlakukan aku seperti ini? Wajah Chu Sue sudah penuh dengan air mata saat dia berjuang tanpa kekuatan. Junior, kami melindungimu. Para tetua bahkan tidak punya cukup waktu untuk memuji kita, jadi mengapa mereka bahkan menghukum kita? Petik 2. Itu benar. Mengikuti orang-orang tak berguna seperti mereka hanya akan membuatmu lebih berbahaya. Masih lebih baik untuk mengikuti kami, dan ketika perburuan berakhir, kami akan memberikan kamu beberapa hadiah. Hehe. Sudah malam dan mereka bertiga sangat kesepian. Tepat pada saat itu, mereka menemukan domba kecil seperti Chu Sue. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan itu pergi? Para senior, tolong biarkan keluarga kita rindu pergi. Chu Gao memohon sambil gemetar. Suara mendesing. Bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya, salah satu anggota aliansi pedang mengeluarkan pedang besi hitamnya, melambaikannya pada Chu Gao, dan angin kencang terbang di depan tubuh Chu Gao. Puff. Setelah angin kencang itu, luka berdarah muncul di atas kaki Chu Gao dan dengan puff, ia berlutut di tanah. Level 5 dari dunia spirit. Melihat itu, kerumunan keluarga Chu mundur dari rasa takut. Untuk dapat menggunakan angin sebagai pisau dan mengalahkan Chu Gao dalam satu serangan, tanpa diragukan lagi, kekuatan kultivasi tingkat 5 di dunia roh. Bab 19. Aku dipanggil keadilan. Tersesat sekarang dan aku akan membiarkanmu hidup. Ketika orang itu mengarahkan pedang besi yang dingin dan berkilauan pada Chu Gao dan yang lainnya, niat membunuh terungkap dalam nadanya. Ketika mereka menghadapi ancaman hidup, perasaan keluarga Chu dan yang lain bergetar dan beberapa orang bahkan mulai bergerak mundur.
Meskipun Chu Sue adalah tuan mereka, dan mereka memiliki gunung bantuan terhadap keluarga Chu, pilihan mereka sebenarnya sangat sederhana ketika keputusan terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Kalian semua, hati Chu Sue memiliki kepahitan yang tak terkatakan ketika dia melihat para pelayan berpikir tentang meninggalkannya. Sejak usia muda, mereka adalah orang-orang yang tinggal di sisinya dan mengikuti semua perintahnya sejak saat itu. Dia ingin memarahi, namun dia sangat tak berdaya karena dia tahu bahwa dia sudah melakukannya. Di Azure Dragon School, dia tidak memiliki pengaruh atau kekuatan, dan terhadap orang-orang yang tidak dapat dia sakiti, bahkan jika dia ternoda. Dia hanya bisa bertahan karena dia masih tidak ingin mati. Suara mendesing. Tapi sama seperti Chu Sue putus asa, bayangan melompat keluar dari hutan seperti monster dan mendarat di depan Chu Sue. Titik. Bang bang bang. Setelah mendarat, orang itu menyerang dengan kecepatan kilat. Tak terhitung bayangan di telapak tangan membawa niat membunuh dengan mereka dan mereka terbang langsung ke arah 3 orang dari Sword Alliance. Wos wos wos. Itu mengejutkan ketiga anggota Sword Alliance ketika mereka melihat perubahan yang tiba-tiba. Mereka mengetuk tanah dengan ujung jari kaki mereka dan tiba-tiba melompat mundur. Mereka memfokuskan mata mereka dan mereka bertiga mendapati bahwa orang yang terkejut menyerang mereka adalah seorang pemuda. Tetapi orang yang paling terkejut adalah Chu Sue. Dia tidak akan pernah berpikir ketika orang-orang yang paling dia percayai berpikir untuk meninggalkannya, Chu Feng akan berdiri di depannya sambil mengabaikan keselamatannya sendiri. Kamu siapa? Kamu berani menginterupsi kesempatan baikku? Anggota Sword Alliance yang memiliki wajah penuh bintik menunjuk ke arah Chu Feng sambil berteriak dengan marah. Kamu tidak cocok untuk tahu namaku, tapi kamu bisa memanggilku Keadilan. Chu Feng samar-samar tersenyum. Keadilan? Ha. Pria bopeng itu menggerakkan pedang besi di tangannya dan pedang angin yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng mendorong dengan salah satu telapak tangannya dan kekuatan hangat mendorong Chu Sue keluar dari jalan. Setelah itu, dia dengan cepat mengelak, dan setelah menghindari serangan itu, dia berlari lurus ke arah laki-laki itu dan menyerang dengan satu palem ilusi. Brat, kamu mencari kematian. Melihat bahwa Chu Feng bahkan berani melakukan serangan balik, 2 anggota Sword Alliance lainnya juga mengeluarkan pedang besi mereka dari punggung mereka dan menikam Chu Feng dengan gaya pedang yang aneh. Wos wos. Tidak hanya Chu Feng tidak menghindar, dia mengubah gayanya yang menyerang. Dan ketiga ilusionari Palms terjebak pada saat yang sama membuat 3 pedang besi bertabrakan satu sama lain. Dentang-dentang-dentang. 3 suara berat bergema, dan 4 orang mundur sedikit. Tapi, dari telapak tangan Chu Feng, perasaan mati rasa datang darinya. Chu Feng juga mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi lebih berat. Dia tahu bahwa mereka bertiga adalah ahli tingkat 5 dari dunia roh dan mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. 3 anggota Sword Alliance juga mengerutkan kening. Mereka sudah menemukan bahwa Chu Feng berada di tingkat 4 dari dunia roh. Tetapi, ketika seorang anak kecil yang berada di tingkat 4 mampu mengetuk mereka bertiga kembali, itu berarti bahwa mereka tidak bisa meremehkan kekuatan anak kecil itu. Wah, kita benar-benar orang asing. Kamu tidak perlu menyinggung pedang aliansi kami untuk beberapa orang yang tidak kamu kenal. Petik 2. Betul. Aku melihat bahwa kamu memiliki beberapa bakat. Selama kamu sedikit dimengerti, kami dapat memberikan pengantar bagi kamu untuk bergabung dengan Sword Alliance. Aku menjamin bahwa masa depan kamu akan cerah.
Melihat bahwa Chu Feng tidak semudah seperti yang mereka kira, mereka bertiga ingin mengikat Chu Feng ke aliansi mereka sendiri. Chu Feng tidak bereaksi saat mendengarkan kata-kata itu, tetapi Chu Sue langsung menjadi lebih gugup. Dia dan Chu Feng memiliki sejarah yang dalam dan Chu Feng bahkan tidak punya alasan untuk membantunya. Sekarang setelah aliansi pedang membuka kondisi seperti itu, dia benar-benar khawatir bahwa Chu Feng akan menempatkannya ke samping dan meninggalkannya. Tapi, dia juga tahu bahwa berharap Chu Feng akan melindungi tidak masuk akal. Namun, Chu Feng di depannya adalah satu-satunya harapannya. Aliansi pedang, aku pikir lebih baik disebut sebagai Best Alliance. Sampah seperti kamu ingin mengikat aku ke aliansi kamu? Chu Feng dengan keras meludahkan seteguk air liur. Kamu memaksakan ini pada kita. Melihat bahwa upaya penalian gagal dan mereka malah dihina, mereka bertiga menjadi marah dan sambil memegang pedang besi, mereka semua mulai menyerang Chu Feng. Jelas bahwa ketiga orang menggunakan kekuatan sejati mereka saat ini. Pedang itu bahkan belum juga datang, tetapi angin sudah tiba. Bahkan Chu Feng harus menyipitkan matanya dan memperlakukan ini dengan serius. Apa yang kamu lihat? Kamu tidak ingin pergi? Jangan memengaruhi kekuatan pemusnahan iblis aku. Petik 2. Chu Feng berteriak pada Chu Sue dan yang lainnya terlebih dahulu. Baru kemudian tubuhnya bergerak, dan dengan gelombang tangan, telapak tangan tak terhitung yang tak terhitung memenuhi udara dan menyerang 3 orang. Itu adalah ilusi palem, hati-hati. Salah satu dari mereka mengenali keterampilan bela diri Chu Feng, dan pada saat yang sama dia terkejut, gaya pedangnya berubah sesuai. Gemerlap dingin melonjak, dan 3 orang menampilkan teknik yang sama persis dan mengelilingi Chu Feng di dalamnya. Chu Feng. Saat dia melihat Chu Feng bertarung dengan 3 ahli di tingkat 5 ranah spirit, emosi Chu Sue sangat rumit. Dia tahu apa artinya itu. Itu berarti bahwa Chu Feng mempertaruhkan dirinya untuknya, dan risiko itu mungkin sangat merugikan nyawanya. Masih belum pergi, sama seperti Chu Sue ragu-ragu, Chu Feng berteriak lagi. Nona, ayo pergi. Pada saat yang sama, orang-orang keluarga Chu juga datang dan menyeret Chu Sue ke hutan. Tinggalkan aku. Chu Sue melemparkan orang-orang itu dan menatap Chu Feng dengan penuh makna. Melihat Chu Feng yang dikelilingi oleh bayangan pedang dan melakukan yang terbaik untuk berjuang, Chu Sue menggertakkan giginya seolah-olah melakukan keputusan yang sangat sulit. Pergi. Chu Feng berteriak sekali lagi. Pada saat itu, tubuh lemah Chu Sue tidak bisa menahan goyangan, dan 2 air mata berkilau jatuh dari sudut matanya. Setelah mengucapkan terima kasih, dia kembali ke hutan. Brat, kamu berani mengganggu kesempatan baikku. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Petik 2. Melihat daging gemuk yang berada tepat di depan mulut mereka keluar, mereka bertiga terbakar amarah. Poin pedang mereka ditujukan pada titik tubuh kritis dan mereka ingin membunuh Chu Feng. Itu akan tergantung pada kekuatanmu. Meskipun wajah Chu Feng menunjukkan bahwa dia berpegangan, dia juga merasakan tekanan. Terhadap 3 orang yang berada 1 tingkat di atasnya benar-benar menegangkannya. 3 orang itu, meskipun mereka bukan orang yang luar biasa, tidak hanya pedang di tangan mereka kuat. Keterampilan bela diri yang mereka kembangkan membuatnya sehingga senjata tajam di tangan mereka digunakan secara ekstrim. Selain mereka bertiga menggabungkan kekuatan mereka, Chu Feng memiliki beberapa kesulitan melawan mereka. Yang paling penting adalah bahwa Chu Feng tidak ingin mengekspos 3 gaya gunturnya sehingga ia memutuskan bahwa ia tidak ingin lagi bermain-main dengan mereka bertiga.
Wos-wos. Berpikir ke titik itu, Chu Feng memalsukan gerakan, lalu melompat ke udara dan melompat keluar seperti kilat dari lingkaran 3 orang mereka. Kalian bertiga sampah, coba dan tangkap aku. Setelah melompat keluar, Chu Feng mengejek mereka dan tersenyum, lalu melompat ke hutan seperti monyet. Ingin kabur, mengejar. Melihat bahwa Chu Feng melarikan diri, bagaimana mungkin ketiga orang itu melepaskannya? Mereka dengan cepat mengejarnya. Tapi mereka masih meremehkan Chu Feng. Meskipun mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka secara maksimal dan menggunakan segala macam keterampilan bela diri, mereka tidak punya cara untuk mengejar Chu Feng. Selalu ada jarak di antara mereka.